Kemanapun saya pergi, dimanapun ada tempat ramai pasti saya berhenti. Kenapa sih ini kok ramai? Masa kita nggak bisa buat? Dia bisa buat, masa saya nggak bisa buat? Makanya namanya LTK, lihat, tiru, kembangkan. Di Yogyakarta, di salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Jadi kesini pertama kali sekalian kuliah. Sekalian mau melanjutkan. Melanjutkan. Iya. Penggagas sekaligus pemilik toko oleh-oleh terbesar di Asia Tenggara. Mari kita langsung sambut Aji Krishna. Ternyata jam 7 malam saya dipanggil oleh orang tua saya bilang begini, bahwa bapak sudah tidak bisa sampai sekolah lagi. Tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku, jam 8 pagi saya meninggalkan kampung halaman. Tanpa uang saku loh. Hanya pakaian secukupnya. Saya meninggalkan kampung halaman. Nah, kebetulan di kampung saya ada biasa yang bawa buah pakai truk Jawa Bali. Disitulah saya numpang truk sama saudara saya didudukkan di belakang. Perjalanan kurang lebih 3 jam dari Lovina itu ke Denpasar 3 jam. Akhirnya siang sampai di Denpasar, siang saya diturunkan di daerah terminal. Begitu saya diturunkan di terminal, saya berpikir, siang ini saya butuh makan. Kalau saya kalau saya melewati sepanjang jalan raya itu tidak mungkin dapat makan. Dengan pertimbangan itulah saya memutuskan menelusuri sungai. Tujuannya apa? Cari makan tuh gampang. Cari misalnya buah pepaya, semangka, mangga atau apa dan lain-lainnya. Termasuk juga air yang saya minum adalah air yang mata air kan masih banyak. Iya, karena sumber air. Iya kan sumber air. Nah, buah terpaksa saya mencuri demi isi perut saya. Kurang lebih perjalanan kalau tidak salah 5 kilo, akhirnya saya tembus di daerah Sandu. Oh, daerah Sandu. Di daerah Sandu itu terkenal dengan beberapa hotel melati. Ada beberapa hotel melati dan pertama kali atas seizin security, begitu saya nyampe, Pak security izinkanlah saya numpang di sini meskipun tidur di pos security. Atas seizin pemilik hotel, atas seizin security, akhirnya saya diizinkan tinggal di pos security. Hari pertama yang saya lakukan adalah sore membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Jam 12 malam sampai jam 3 saya mencuci mobil yang ada di parkiran. Jam 3 sampai jam 7 saya istirahat tidur di pos security. Jam 7 saya bangun. Tujuannya biar dapat upah. Yang tujuannya jam 7 bangun, yang paling yang punya mobil. Begitu datang yang punya mobil, saya bilang begini, Om, saya yang cuci mobilnya. Ternyata mobil yang saya cuci di hari pertama adalah mobil plat DK. Identik, kalau plat DK pemiliknya orang Bali. Nah, begitu saya bilang ini, Om, saya yang cuci mobilnya. Oh, adik yang cuci mobil saya. Iya, Om. Tahu nggak yang punya mobil ini? Nggak tahu, Om. Yang punya mobil ini adalah saya, pemilik hotel ini. Tetapi kalau Om tidak keberatan, izinkan saya minta makan di sini dan izinkan saya tinggal di sini dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil Bapak setiap hari. Atas seizin pemilik hotel tersebut, akhirnya saya diizinkan tinggal di pos security selama 2 tahun dengan beralaskan bantal bataku. Tepuk tangan buat semuanya. Saya ingin ekspansi sama istri saya. Bu, ayo ekspansi. Kira-kira usaha apa yang harus kita buat? Ayo kita survei oleh-oleh yang ada di Bali. Akhirnya saya bagi tugas sama istri saya untuk survei oleh-oleh yang ada di Bali. Dimanapun oleh-oleh, tetap penjualan paling laku adalah baju kaos. I love Bali. Gitu. Iya, kalau orang ke Bali kalau belum beli baju kaos udah abdol. Nah, begitu saya hasil survei, ternyata paling laku di oleh-oleh itu adalah baju kaos. Loh, kenapa nggak saya aja buat oleh-oleh? Kan gitu.
saya produksi sendiri, kan lebih murah. Kalaupun kewalahan, saya punya Pak Sidarta. Akhirnya saya memberanikan diri dengan modal pas-pasan. Kita tanggal 16 bulan 5 2007 dibuka Krishna yang pertama dengan luas 200 meter persegi, masih kecil banget ini. Ini Krishna pertama. Awal buka Krishna pertama, kenapa dibuka tanggal 16 bulan 5? Karena bulan 6 itu identik dengan pesta kesenian Bali. Karena lokasinya bersebelahan dengan Art Center. Setiap bulan 6 itu ada pesta kesenian Bali. Paling enggak begitu saya buka bulan 5, bulan 6 itu orang ngelihat, gila Krishna itu baru buka udah rame banget. Karena orang parkir, orang-orang yang ke pesta seni itu nggak dapat parkir. Kita suruh parkir di tempat saya dulu biar kelihatan rame. Dalam 1 bulan tuh gila, Krishna itu baru buka udah rame. Padahal nggak ada orang ke dalam kok, bener? Orang parkir di sana semua. Oh iya Pak, parkir sini Pak, parkir sini ya. Ya biar kelihatan rame. Dan akhirnya setelah jalan 6 bulan, akhirnya Krishna 1 itu mulai rame dan akhirnya saya memutuskan ingin buka lagi, ingin ekspansi. Nah, saya bilanglah sama istri saya, Ibu, ayo kita buka Krishna 2 yuk Bu. Ternyata tahu nggak, istri saya nggak setuju buat Krishna 2. Tahu nggak? Kalau uang sudah masuk ke istri, keluarnya setengah mati. Iya. Kan uang sudah ke istri. Ayo Bu, buat Krishna 2 lagi. Aduh, janganlah. Ya kalau jalan. Lagian juga ini belum setahun udah buka. Nah, akhirnya istri saya nggak setuju. Disitulah saya bersandiwara sama Pak Sidarta. Pak Sidarta, saya pinjam uang 300 juta. Tapi saya pakai nama Bapak, bukan milik saya. Artinya kita akan buka Krishna 2, tetapi yang punya Bapak. Tapi saya butuh dana pinjam 300 juta. Nah, disitulah saya bilang sama istri saya, Bu, kita tetap buka Krishna 2, tapi yang punya Pak Sidarta, kita dipinjam nama. Oh, kalau begitu boleh. Oh, gitu. Boleh. Boleh. Kalau yang nggak ada pengeluaran pasti boleh. Gitu. Nah, akhirnya tanggal 16 bulan 5 2008 dibuka Krishna yang kedua. Begitu buka di 2008 Krishna kedua, raminya luar biasa. Karena ini kecil, hanya 200 meter persegi. Begitu buka Krishna kedua, luasnya 4.500. Dan begitu buka di sana, jalannya macet dan antri orang belanja di Krishna. Bayangkan, Krishna 1 2007, Krishna 2 2008, bukan daerah pariwisata. Begitu buka dalam 1 bulan, rame dan antri. Setelah antri, setelah bagus penjualannya, saya lapor ke istri saya, hai istriku, yang punya Krishna 2 adalah ibu. Woi, tepuk tangan buat istri saya. Nah, dari situlah saya memulai apapun yang saya buat, tidak pernah minta pendapat dengan siapapun, termasuk istri saya dan anak-anak saya. Semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran adik-adik. Coba, iya. Akhirnya karena Krishna 2 udah terbukti berjalan, selanjutnya saya membuat outlet-outlet yang lain, tidak pernah minta pendapat dengan siapapun, termasuk istri dan anak-anak saya. Saya perlu perkenalkan, anak saya adalah namanya Berlin, umur 30 tahun dan sekarang udah masuk di Krishna Holding Company. Nomor 2 adalah namanya dia, tamatan Bisnis Putra Internasional dan cum laude. Dia adalah mengurus semua produk processing barang-barang yang bisa masuk. Anaknya saya yang ketiga namanya Krishna, dia adalah baru masuk di perusahaan karena tadinya yang anak nomor 3 itu yang gemuk itu adalah buka angkringan, termasuk juga Gojek, termasuk juga jasa cuci sepatu. Ini anak nomor 3 yang selalu berada di bawah siapa yang mau Gojek pakai motor, yang setiap malam biasanya ada pesanan makanan Gojek, yang mesen karyawannya, Haji, yang mesen makanan karyawan kita loh. Terus kamu gimana? Helmnya tak tutup gitu. Padahal itu yang nganterin anak saya. Gitu. Iya. Kalau iya ini. Nah, karena sekarang perusahaan butuh anak-anak, akhirnya anak baru masuk, yang ketiga baru masuk minggu lalu. Namanya Krishna. Anak yang keempat baru umur 13 tahun, namanya Rama. Tepuk tangan buat anak-anak saya. Kita berbicara Krishna 1 dan 2. Krishna 1 2007, Krishna 2 2008 di daerah Denpasar, bukan daerah pariwisata. Karena Krishna 2 itu adalah jalannya perbodan dan kecil dan sering menjadi macet, dan saya ingin expand lagi, membuka oleh-oleh yang terbesar di Bali. Akhirnya kita tanggal 16 bulan 5 2009 dibuka Krishna 3 di daerah pariwisata. Ini Krishna 3 yang setiap hari parkirnya selalu penuh.
Adik-adik kalau ke Krishna Jumat, Sabtu, Minggu jangan harap dapat parkiran karena selalu penuh di sini. Ini Krishna 3 di daerah pariwisata. Karena Krishna 1, 2, dan 3 itu bukanya jam 8 sampai jam 10 malam, sedangkan di atas jam 10 masih banyak pengunjung yang belanja. Dan bahkan toko saya sering tutup sampai jam 12 malam, dan pegawai saya di bagian kasir sering pingsan karena kecapean. Akhirnya saya ingin jadi pionir di seluruh Indonesia. Tanggal 16 bulan 5 2010 dibuka Rama Krishna 24 jam, satu-satunya pionir oleh-oleh buka 24 jam di seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Ya, begitulah tamatan S2, suami istri tamatan S2. Sekarang jumlah outlet kami 32 outlet yang kita bangun terakhir yang dengan biaya investasi kurang lebih 200 miliar adalah di 2018 kita bangun. 2019 jadi ada 3 outlet besar yang kita bangun di 2018 dan 2019 jadi adalah Waterpark di Bali Utara, Krishna oleh-oleh yang ini waterpark yang di Bali Utara, Krishna oleh-oleh yang di Gianyar, satu-satunya oleh-oleh kalau mau belanja harus melewati persawahan. Yang sekarang bulan depan akan di launching adalah jembatan kaca pertama kali di Indonesia di Krishna Gianyar nih. Tepuk tangan. Satu-satunya jembatan kaca pertama kali di Indonesia adalah bersebelahan dengan Krishna. Bukan punya saya jembatan kacanya, investornya dari Cina, tapi orang ngeliat taunya yang punya Krishna. Ya kelihatan kaya lah dikit ya. Ya, kalau adik-adik ke sini, kalau mau ke Krishna lebih nyaman di sini karena di depannya ada air terjun, sebelahnya ada jembatan kaca, dan di sini bisa kapasitas makan kurang lebih 3.000 orang. Dan di sini harus melewati pematang sawah dan tempat selfie, tempat foto banyak di sini. Nah, ini kita buka di 2019, Waterpark yang di 2019, dan yang terakhir yang kita buka adalah di 2019 adalah Krishna oleh-oleh bypass yang paling mewah. Di sini 4 lantai yang saya mengundang Presiden sebelum pandemi pribadi berbicara 4 mata sama Pak Presiden. Adalah di sinilah lokasinya, dan di sini tempatnya para pejabat dan teman-teman artis. Kalau ke Bali pada sedikit di sini, tapi lebih banyak artis-artis biasanya ke rumah daripada ke Krishna gitu. Sebut aja nama artis, pasti semua ada di rumah saya di sini. Nah, itu. Nah, ini adalah Krishna yang kita buka di 2019. Ntar kita buka nanti bagi-bagi, dirasain. Kalau nggak enak nggak usah dibayar. Kalau enak tolong pesan masing-masing ke sana. Pai susu yang kedua. Setelah itu kita buat varian baru lagi. Dan varian yang ketiga adalah ada Bali Durian Crispy. Bali Durian Crispy kita buat. Nah, ada ya? Nah, ada Bali Durian Crispy, terus ada juga Bali Banana Crispy, ada juga bakpia, ada juga pia kukus, ada juga saya juga nggak tahu, lupa. Dan ini Bali Durian Crispy. Yang terakhir kita buat minyak kacik. Total produk yang kita buat di masa pandemi adalah ada 14 varian kue. Bayangkan, ada 14 varian kue yang tadinya yang kita anggap akan bangkrut, kita bisa buat produk di masa pandemi adalah 14 varian. Yang sekarang omset dari produk serba aji per bulan adalah 3,5 miliar. Ini produk masa pandemi loh. Kalau ngomongin Krishna lain lagi omsetnya. Ini omset produk serba aji. Dan di tahun ini di bulan Desember kita akan membuat oleh-oleh yang terbaru, namanya oleh-oleh serba aji. Krishna oleh-oleh kan tetap udah ada. Sekarang karena nama brandnya Aji semakin kuat, kita buat namanya oleh-oleh serba aji, hanya khusus kue. Mohon doanya buat adik-adik semuanya. Kalau ke Bali jangan lupa datang ke Krishna oleh-oleh. Tetapi yang utama, datanglah ke oleh-oleh yang lain dulu. Datanglah ke Pasar Sukawati dulu. Datanglah ke Pasar Guang dulu. Terakhir baru ke Krishna untuk berbagi rezeki. Bagaimana cara kita itu melihat peluang yang ada di sekitar menurut Berjanji seperti itu? Saya sangat sederhana sekali. Satu-satunya perusahaan yang tidak ada marketing adalah Krishna. Iya. Coba siapa marketing Krishna? Nggak ada. Dari zaman Cok Konveksi sampai Krishna oleh-oleh nggak ada marketing. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya owner yang tidak punya kantor adalah saya sendiri. Sampai saat ini saya tidak punya kantor. Tetapi kalau manajer saya semua punya kantor dan punya kamar mandi panas dingin, ada air panas dan dingin. Yang ownernya nggak punya. Kantor saya adalah di parkiran dan di lobi Krishna.
Makanya bapak adik-adik kalau ke Krishna pasti ketemu saya entah di Krishna mana. Tapi kalau nggak ketemu, nggak beruntung karena Krishna ada 32 outlet kan. Kalau nggak di Krishna di sini, Krishna di situ gitu. Nah makanya saya sampai saat ini adalah cara strategi saya adalah dengan cara satu komitmen, kedua apa adanya, ketiga jangan terlalu banyak janji sama orang. Makanya Krishna itu sampai saat ini nggak satu-satunya Krishna tidak punya marketing Krishna dan tidak pernah beriklan, tidak pernah endorse artis. Tetapi artislah yang membantu membuat di Instagram Krishna itu karena hubungan baik dengan teman-teman semuanya. Artinya cara promosi kita adalah satu dengan cara berbagi. Kalau ada rezeki kita bagikan. Begitu kita bagikan, saya yakin mulut geramnya masyarakat yang kita bantu akan mendoakan dan akan mempromosikan Krishna. Itulah cara Krishna. Makanya masa adik-adik nggak ngelihat mukanya yang punya Krishna, mukanya kalem, sederhana gitu. Nah, iya, saya nggak pernah banyak janji, tetapi lebih baik komitmen. Kalau iya bilang iya gitu. Makanya sampai saat ini, makanya kalau ditanya siapakah marketing Krishna, nggak ada. Strateginya apa? Kok bisa berkembang seperti ini? Kemanapun saya pergi, dimanapun ada tempat ramai pasti saya berhenti. Kenapa sih ini kok ramai? Masa kita nggak bisa buat? Dia bisa buat, masa saya nggak bisa buat? Makanya namanya LTK, lihat, tiru, kembangkan. Kalau saya nggak berani bilang enak. Berarti yang penting adik-adik kalau merasa enak ya cukup dalam hati aja lah. Gitu. Enak nggak teman-teman? Belum ke Bali kalau belum ke Krishna.